Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan arahan dalam upaya memperkuat kualitas aparatur sipil negara. Mengedepankan toleransi sebagai kunci dalam kehidupan beragama, Balai Diklat Keagamaan Palembang perkuat nilai moderasi beragama melalui pelatihan penguatan moderasi beragama. Apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kepala Subbagian Tata Usaha sampaikan kabar kenaikan pangkat hingga kebijakan work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTV, selamat datang lagi di dalam program acara kabar LTV Sepekan. Bersama saya Nada Kamtar yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kita akan membahas mengenai pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Berita pertama, Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan arahan dalam upaya memperkuat kualitas aparatur sipil negara. Cerita anak saya itu. Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Dr. Haji Wawan Junaidi, memberikan pengarahan kegiatan pembinaan pegawai yang berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Selasa 7 April 2026. Dihadiri Kepala BDK Palembang Haji Mukmin, Kasubag Tata Usaha Iwan Sugianto, para Widyaswara, serta seluruh pegawai. Dalam arahannya, Dr. Wawan yang kerap disapa Cak Junet menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara harus memiliki kesadaran tinggi untuk terus melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan tuntutan zaman yang semakin dinamis. Ia menjelaskan bahwa kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam membangun citra atau branding institusi Kementerian Agama di mata masyarakat. Dan setelah saya amati, semangat teman-teman pegawai ASN di BDK Palembang luar biasa. Jadi pesan saya terus jaga ritme kerja ini dengan baik. Tadi kita sudah diskusi banyak, jangan kendor walaupun kondisi apapun, yang kita tingkatkan adalah kinerja untuk memberikan pelayanan terhadap umat beragama kita, stakeholder kita. Ngambil S2 dan 2 orang mau menyelesaikan S1 ya Pak. Mengedepankan toleransi sebagai kunci dalam kehidupan beragama, Balai Diklat Keagamaan Palembang perkuat nilai moderasi beragama melalui pelatihan penguatan moderasi beragama. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar pelatihan penguatan moderasi beragama bagi ASN pemerintah Kota Palembang serta tokoh masyarakat dari organisasi kemasyarakatan lintas agama di Aula BDK Palembang pada Selasa 7 April 2026. Kepala BDK Palembang Haji Mukmin dalam pembekalannya menyampaikan peran ASN dan tokoh masyarakat keagamaan sebagai perekat dan pemersatu di tengah masyarakat. Ada tugas dan fungsi kita di situ, Bapak. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta semakin memperkuat komitmen dalam menyebarkan nilai moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Bahas pemahaman moderasi beragama mulai dari komitmen kebangsaan hingga toleransi. Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia sampaikan materi kepada peserta. Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Dr. Haji Wawan Junaidi, memberikan materi penguatan moderasi beragama di Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Selasa 7 April 2026. Acara tersebut dipandu oleh Kepala BDK Palembang, Haji Mukmin, yang menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Dalam pemaparannya, Wawan menjelaskan bahwa moderasi beragama tidak berpihak pada identitas tertentu, melainkan berlandaskan indikator yang jelas serta praktik beragama yang selaras dengan penguatan hak asasi manusia dan strategi kebudayaan sebagai mandat peradaban bangsa Indonesia. Kitab suci pasti semuanya mengajarkan kebaikan. Gak ada satu agama pun yang membolehkan kita membunuh orang, itu gak ada. Rektor UIN Raden Fatah Palembang isi materi nilai-nilai berakhlak dalam pelatihan ekoteologi bagi penyuluh agama Islam pada Rabu 8 April 2026. Jadi kalau orang yang
Pelatihan ekoteologi bagi penyuluh agama yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Rabu, 8 April 2026, diikuti oleh penyuluh agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kegiatan ini menghadirkan Profesor Dr. Muhammad Adil sebagai narasumber yang mengisi materi nilai-nilai berakhlak yang dikaitkan dengan pendekatan ekoteologi. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa dalam konteks ekoteologi, iman menjadi aura positif yang mendorong kesadaran untuk menjaga lingkungan. Selain itu, penyuluh juga dituntut untuk kreatif dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti membuat konten penyuluhan agar pesan yang disampaikan lebih efektif. Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar mengisi materi ekoteologi dan moderasi beragama pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dr. Haji Saprilah, Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, memberikan pemaparan mengenai integrasi nilai-nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam pemaparannya, ia menegaskan ekoteologi mengajarkan bahwa ibadah tidak berhenti pada ritual, tetapi harus diwujudkan dalam kepedulian terhadap alam. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi tentang kemampuan mengelola perbedaan agar menjadi energi persatuan, bukan bara perpecahan. Perkuat kompetensi penyuluh, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang bedah landasan hukum sumber daya manusia pada pelatihan ekoteologi bagi penyuluh agama. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Haji Mukmin sebagai narasumber dalam pelatihan ekoteologi bagi penyuluh agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang pada Rabu 8 April 2026. Dalam sesi tersebut, ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa setiap upaya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara maupun tenaga penunjang di lingkungan Kemenak harus bersandar pada koridor hukum yang berlaku, guna menjamin akuntabilitas dan profesionalisme. Jadi fungsi kita Kementerian Agama. Astagfirullah, sudah jelas Bapak. Ya, pertama yaitu penguatan ekoteologi. Ya, digitalisasi tata kelola. Ya, pendidikan ramah, apalagi ini pesantren ya. Dua angkatan pelatihan moderasi beragama ditutup dengan harapan dapat menebar moderasi dan merajut harmoni di tengah masyarakat, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kamis 9 April 2026, pelatihan penguatan moderasi beragama yang telah berlangsung selama 3 hari resmi ditutup. Pelatihan ini diikuti oleh 2 angkatan peserta, yaitu ASN pemerintah Kota Palembang dan tokoh masyarakat dari Ormas Lintas Agama, dengan jumlah total 70 orang. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di kampus BDK Palembang sejak Selasa hingga Kamis. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Iwan Sugianto. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan agar seluruh peserta mampu menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat. Bagi kami, ormas masyarakat, sungguh penting ini karena kami berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga kami bisa menjelaskan apa itu bermoderasi agama di masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini terus dilanjutkan, karena bermanfaat sekali tentunya untuk pertama anak muda, yang kedua untuk seluruh elemen masyarakat. Di sini saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari teman-teman yang berbeda agama dari saya, tentunya dari agama Islam, Buddha, dan Kristen, serta yang lainnya. Pemirsa, apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kepala Subbagian Tata Usaha sampaikan kabar kenaikan pangkat hingga kebijakan work from home. Balai Diklat Keagamaan Palembang kembali melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung di halaman kantor. Apel pagi dipimpin oleh Kasubag TU Iwan Sugianto sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan perpindahan jabatan. Ia juga menyampaikan bahwa BDK Palembang telah menerima surat edaran dari Kementerian Pan-RB terkait kebijakan work from home pada hari Jumat. Diharapkan tidak melakukan kegiatan lain di jam kerja tanpa izin dari pimpinan. Sesuai edaran Men-Pan-RB nomor 3 tahun 2026, bahwa semua ASN itu sudah diperkenankan untuk WFH, work from home, yang dimulai sejak 1 April kemarin. Pimpinan harus membagi jadwal, mungkin jadwal shift dan sebagainya, sehingga layanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
Itulah yang perlu kita cermati dan kita sikapi dengan sebaik mungkin agar efisiensi tetap berjalan dan juga tidak mengganggu pelayanan publik sedikit pun. Pikiran kami dalam menghadapi setiap tugas, ya Allah. Balai Diklat Keagamaan Palembang dan pengurus wilayah Nadlatul Ulama atau PWNU Sumatera Selatan tanda tangani nota kesepahaman tentang kerjasama pelatihan. Penandatanganan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan antar instansi pemerintah dan organisasi masyarakat keagamaan. MOU yang ditandatangani oleh Kepala BDK Palembang Haji Mukmin dan Ketua PWNU Sumatera Selatan Kiai Haji Hendra Zainuddin. Dengan adanya kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan keagamaan. Kerjasama ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pelaksanaan program pelatihan. Harapan kami bisa berjalan dengan bagus, bisa berjalan dengan baik, dan tentu akan kami promosikan kepada semua yang ada di Sumatera Selatan, baik itu PMII, IPNU, Ansor, dan lembaga-lembaga lain. Kami berharap acara MOU hari ini menjadi sesuatu yang baik ke depannya untuk perkembangan NU di Sumatera Selatan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, 2 calon pegawai negeri sipil ikuti workshop penguatan kewidyahisuaraan. 2 orang widyahisuara ahli pertama calon pegawai negeri sipil Balai Diklat Keagamaan Palembang, Khairul Rijal dan Dahlia Oktamia, mengikuti workshop penguatan kewidyahisuaraan ahli pertama yang diselenggarakan oleh Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama secara daring melalui Zoom pada Jumat 10 April 2026. Dalam sesi presentasi, Khairul Rijal mengangkat judul Sistem Pengelolaan Zakat di Basnas yang membahas tata kelola zakat secara profesional dan akuntabel. Sementara itu, Dahlia Oktamia memaparkan materi bertajuk Pelatihan Manajemen Zakat, Nishab, dan Haul Zakat yang mengulas ketentuan dasar dalam penentuan kewajiban zakat. Pemirsa, demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Nanda Kamtari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.